Silakan duduk terlebih dahulu, Bu. Ya, dokter. Perkenalkan ya Bu ya, saya dengan dokter yang jaga poliklinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Michelle. Baik Ibu Michelle, untuk usianya berapa Ibu? 25. 25 tahun ya Bu ya. Baik, tadi itu sudah dilakukan screening ya Ibu ya, sudah dilakukan pemeriksaan tadi di luar. Ini di sini saya akan membacakan kembali untuk hasil pemeriksaannya Ibu ya. Baik, untuk indeks massa tubuh Ibu itu untuk hasilnya sendiri 19,7 ya Ibu ya, masih tergolong normal, tidak termasuk dalam obesitas maupun kekurangan gizi ya Ibu ya. Kemudian untuk berat badan Ibu tadi hasilnya 55 kg dan juga tinggi badan Ibu itu 167 cm ya Bu. Kemudian tadi dihitung juga lengkap perut Ibu ya Bu ya, tadi hasilnya itu 67 cm. Kemudian tadi untuk tekanan darah Ibu atau tensi Ibu itu tadi diukur hasilnya 145/90 mmHg. Nah ini tergolong hipertensi ya Ibu ya, tapi masih yang golongan 1. Baik Ibu. Kemudian untuk tadi dilakukan pemeriksaan palpasi nadi itu hasilnya 88 kali per menit. Untuk auskultasi jantung paru dalam batas normal. Kemudian tes sensasi pada tungkai Ibu juga dalam batas normal. Untuk nadi dorsalis pedis Ibu juga dalam batas normal ya Ibu ya. Baik, kemudian di sini saya akan melakukan identifikasi gaya hidup tidak sehat pada Ibu. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ibu kemungkinan keluarganya ada yang mengalami hipertensi, kemudian diabetes mellitus, apakah ada Bu? Nenek saya hipertensi sih, Dok. Hipertensi ya Bu ya, baik. Kemudian apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala Bu? Enggak pernah. Enggak pernah ya, sama sekali belum pernah ya berarti. Baik. Kemudian apakah Ibu merokok? Enggak, dokter. Oh, baik Ibu, di sini saya akan melakukan identifikasi gaya hidup tidak sehat ya Ibu ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu. Apakah ada di keluarga Ibu yang mengalami hipertensi ataupun diabetes mellitus Bu sebelumnya? Hipertensi ada sih, Dok, nenek saya. Oh ada ya Ibu ya, baik. Mungkin Ibu pernah melakukan pemeriksaan kesehatan berkala Bu, misalnya sebulan sekali Ibu ngecek tensi, ngecek gula darah kayak gitu, kita ada nggak Bu? Enggak pernah sih, Dok. Nggak ada, sama sekali belum pernah ya. Baik, apakah mungkin Ibu merokok Ibu? Enggak, dokter. Enggak juga ya. Baik, untuk pola makan Ibu sehari-hari, apakah mungkin Ibu suka makan makanan yang berlemak, kemudian makan makanan yang asin, banyak micinnya gitu, suka nggak Bu? Ya, kalau masak betul saya kasih micin sih, Dok. Banyak Ibu biasanya. Ya lumayan sih, Dok, biar enak. Berarti Ibu suka makanan yang asin gitu ya? Iya. Kebanyakan Ibu makan makanan asin gitu ya Bu ya? Baik. Mungkin Ibu untuk aktivitas fisiknya, apakah Ibu teratur Ibu olahraga setiap minggunya gitu misalnya Bu? Saya malah kalau lagi pengen doang sih, tapi jarang. Jarang. Akhir-akhir ini sering nggak Bu? Enggak. Enggak ya, baik. Mungkin saya ingin menanyakan untuk pekerjaan Ibu setiap harinya itu sebagai apa ya Bu ya? Saya pekerja kantoran biasa, Dok. Kerja kantoran biasanya itu kerja berapa lama Bu dalam sehari? 8 jam kayaknya. 8 jam. Nah, apakah Ibu mungkin merasa pekerjaan ini terlalu berat untuk Ibu sehingga memicu stres pada Ibu Bu? Kadang itu bos saya minta banyak hal, jadi saya harus lembur sampai malam gitu. Ya agak stres juga kadang-kadang. Iya, baik. Baik, di sini setelah tadi saya sudah menanyakan beberapa hal pada Ibu ya Ibu ya. Dari hasil pemeriksaan saya nanya-nanya ke Ibu, dan sepertinya penyakit yang Ibu alami ini itu berhubungan dengan kebiasaan Ibu. Nah tadi pertama, Ibu itu suka makan makanan yang asin, suka nambah-nambah micin di makanan Ibu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ada riwayat keluarga Ibu juga mengalami hipertensi. Kemudian Ibu juga mengalami stres ya Bu ya, karena pekerjaan Ibu. Saya menduga Ibu ini mengalami hipertensi yang dipengaruhi oleh kebiasaan atau gaya hidup Ibu setiap harinya ya Bu ya. Kemudian di sini juga saya akan melakukan diagnosis stages of change Ibu ya. Mungkin apakah Ibu berniat untuk menghentikan kebiasaan Ibu tadi makan makanan micin, yang asin-asin itu, kemudian mungkin Ibu mau merubah pola hidup Ibu untuk lebih sehat lagi, lebih sering olahraga lagi dalam waktu 6 bulan ke depan Bu? Kalau saya berubah, saya bisa lebih sehat ya. Iya benar Ibu. Di sini sih saya pengennya Ibu untuk
benar-benar merubah dari pola makan ibu, kemudian gaya hidup, misalnya kayak olahraga. Tadi kan ibu jarang ya olahraganya, mungkin nanti ke depannya ibu olahraga gitu. Apakah ibu mau bu, ibu bersedia mungkin dalam rentang waktu 6 bulan ini? Mau ya? Baik, kemudian atau bahkan barangkali dalam waktu 1 bulan ke depan ibu mungkin udah punya rencana, oh saya nanti mau kayak gini deh makanannya, mau makanan lebih ke sayur-sayuran, lebih direbus, kurang-kurangin micin. Terus habis itu mungkin ibu udah punya rencana nanti mungkin dikit-dikit jalan gitu di sekitar rumah. Apa ibu barangkali udah dalam waktu 1 bulan ke depan itu sudah memiliki rencana gitu? Belum sih dok rencana itu. Belum ya, untuk 1 bulan ke depan. Baik, saya ingin nanya apakah selama ini itu ibu sudah berusaha atau dengan berbagai upaya untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan ibu tadi? Belum sih dok. Belum ya. Baik, di sini untuk diagnosis stages of change ibu itu masih dalam tahap contemplation ya ibu ya, contemplation ibu ya namanya tadi. Nah jadi tadi kan saya ada nanya 3 pertanyaan itu, nah dari situ saya menilai termasuk stages apa ibunya ya. Baik, kemudian di sini selanjutnya saya akan melakukan konseling pada ibu, di mana nanti saya akan menyarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah tadi kan ibu hipertensi ibu ya, masih golongan 1. Dan saya menyarankan ibu untuk cek tensi ibu itu 1 bulan sekali. Ibu bisa datang ke pelayanan kesehatan, cek apakah mungkin ada perubahan setelah ibu melakukan perubahan gaya hidup gitu ya bu ya dari hasil tensi ibu. Kemudian saya juga menyarankan ibu untuk olahraga bu. Olahraga itu dalam seminggu itu minimal 150 menit. Ibu bisa bagi, bisa 3 kali seminggu, bisa 5 kali seminggu. Nah itu bertahap bu, jadi mulai dari ringan ke sedang baru ke berat olahraganya. Jadi biar tubuh ibu itu nggak kaget gitu ya bu ya. Yang ringan saya kasih contoh, misalnya ibu jalan-jalan sekitar pekarangan rumah ibu, atau misalnya ibu menghentakkan kaki kayak gitu-gitu ya bu ya. Kemudian untuk yang sedang sendiri ibu bisa lari atau jogging gitu keliling komplek. Nah kemudian ibu juga bisa sepedaan untuk yang sedang. Nah untuk yang berat sendiri, kalau misalnya ibu punya hobi misalnya basket, renang kayak gitu-gitu itu bisa bu, tapi bertahap. Misalnya ibu jalan dulu seperti yang sudah saya bilang tadi ya bu ya. Pokoknya mulai dari yang terendah dulu ya bu ya, 3 kali seminggu sih saya sarankan bu. Atau kalau misalnya ibu punya waktu lebih bisa 5 kali seminggu, jadi dibagi, setiap sesinya bisa 30 menit gitu ya bu ya. Kemudian selanjutnya saya juga menyarankan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang dan juga kalorinya seimbang. Misalnya ibu makan nasinya bisa ibu ganti pakai ubi gitu mungkin ya bu ya. Kan tadi ibu suka makan makanan yang micin-micin, mungkin sekarang kalau misalnya ibu biasanya sayur ditumis, sekarang bisa direbus aja ya bu ya. Terus kemudian proteinnya juga bu, ibu bisa makan ikan, kemudian bisa makan daging. Tapi kalau untuk daging ayam itu saya sarankan ibu makan di bagian dadanya ya bu ya. Kemudian selanjutnya ibu juga jangan lupa untuk makan buah-buahan, karena buah-buahan itu sehat, mengandung mineral dan juga vitamin. Jadi gizi ibu bisa tercukupi. Saya juga menyarankan ibu untuk waktu istirahat itu harus cukup. Jadi tidur harus 8 jam atau kurang lebih lah 6 jam lah ibu ya untuk sehari ya bu ya. Kemudian untuk mengelola stresnya sendiri, mungkin ibu punya hobi-hobi tertentu bu, misalnya seperti nonton gitu, ada bu? Suka? Nah biasanya kalau misalnya istirahat sambil istirahat kerja, di sela-sela istirahatnya itu ibu selingin dengan nonton, jadi refresh otak gitu ya bu ya. Kemudian lebih berpikir positif, dan juga kalau misalnya ada waktu luang ibu bisa melakukan meditasi, bisa nanti nyari di YouTube gitu orang yang meditasi ibu ikutin, kemudian bisa mendengarkan musik relaksasi juga. Atau mungkin ibu suka pijat, nah itu bisa juga menjadi salah satu untuk menghilangkan stres ibu ya. Kemudian nanti kan ibu melakukan screening lagi untuk tahap lanjutan, kan nanti diberi obat anti hipertensi ya ibu ya. Kalau nanti obat anti hipertensinya itu diminum sesuai waktunya bu ya, sesuai waktunya, terus dihabiskan, jadinya tuh tekanan darah ibu bisa terkontrol. Nah selain obat itu juga harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan bu sebelumnya? Saya sudah cukup mengerti sih dok. Sudah mengerti ya bu ya. Baik, terima kasih ya bu atas kunjungannya hari ini. Semoga apa yang saya berikan membantu ya bu ya. Terima kasih.